BKKBN di dalam membuat perpres tentang stunting, BKKBN memberikan masukan bahwa semua ibu hamil yang 5 juta jumlahnya harus semua dikawal, tidak ada satupun yang tidak terkawal. Dan ini yang mengawal 3 unsur. 1 adalah unsur dari petugas BKKBN, bisa penyuluh, bisa petugas lapangan, bisa kader PPKBD atau sub PPKBD. 2 bidan. Dan yang ketiga adalah PKK. Ya, saya percaya dengan 3 unsur ini mengawal semua ibu hamil yang ada di wilayah, maka saya percaya ibu hamil ini akan bisa dicegah dari kelahiran anak yang stunting. Oleh karena itu, optimalisasi kegiatan yang meja kelima oleh PKK dan kader untuk pelayanan KB ini menjadi sangat penting. Kemudian pelaksanaan KB pada kegiatan momentum di Hari Kesatuan Gerak PKK ini juga sangat penting. Jadi biasanya ada bulan bakti gotong royong dan Hari Kesatuan Gerak PKK. Ini penting untuk kita BKKBN membersamai kegiatan tersebut. Begitu juga penggerakan kader untuk sosialisasi program Bangga Kencana, khususnya pembangunan untuk pelayanan KB yang MKJP, yang metode kontrasepsi jangka panjang. Ini kami juga titip, ini ada hal yang sangat penting. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya tidak bermaksud menggurui ya, tetapi saya akan bicara sedikit tentang stunting. Karena kita, marilah bersama-sama menghayati tentang stunting. Ketika Bapak Presiden memberikan amanah kepada BKKBN untuk menurunkan stunting dan menjadi ketua dalam hal ini, maka kita harus menghayati bersama. Bapak Ibu sekalian, ketika tahun 2024 kita harus 14%, maka jumlah balita di tahun 2024 itu kurang lebih 25 juta. Kurang lebih 25 juta. Kemudian kalau 14%-nya 25 juta itu kurang lebih 3,4 juta, kurang lebih. Jadi hari ini Bapak Ibu sekalian, kita harus sudah mematok bahwa di tahun 2024 jangan ada balita stunting lebih dari 3,4 juta. Sudah begitu. Terus saya bertanya, hari ini balita yang sudah terlanjur stunting, yang besok di tahun 2024 itu akan kita periksa lagi, akan kita catat lagi sebagai stunting atau tidak, siapa? Jawabannya adalah balita-balita yang hari ini umurnya 1 tahun atau 1,5 tahun. Ya, jumlahnya berapa? 7 sampai 10 juta. Ya, yang balita umurnya 1 tahun sampai 1,5 tahun. Kira-kira 7 juta. Dan kalau baduta bawah 2 tahun, itu adalah balita yang masih modifiable. Artinya apa? Bisa dirubah. Kalau sekarang ini stunting, maka orang yang umurnya di bawah 2 tahun ini, bayi yang umurnya di bawah 2 tahun atau balita yang di umur di bawah 2 tahun ini, masih bisa tidak stuntingkan. Tapi Bapak Ibu sekalian, bayangkan, begitu melewati 1000 hari, sudah 2 tahun tadi, sudah kita sudah kehilangan waktu, sudah tidak bisa merubah. Kalau statusnya stunting, ya sudahlah, sudah stunting. Hanya dilatih saja, biar lebih terampil dalam berpikir, dalam bekerja, dan seterusnya. Dengan kata lain, kita harus bekerja keras untuk ini, yang modifiable, yang umurnya 1000 hari, harus kita modifikasi, karena ini modifiable. Kira-kira jumlahnya bisa sampai 10 juta yang sekarang modifiable. Terus kerja keras juga memberikan tambahan gizi tentunya kepada yang unmodifiable, yang sudah tidak bisa berubah ya, tapi balita tentu tidak bisa kita sampaikan. Nah kemudian kita kalau nengok ke depan, maka kita ini akan kedatangan bayi di tahun 2021, 2022, 2023, 2024 sebanyak 20 juta. Karena setahun 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta, 20 juta. Kalau kita business as usual, tidak melakukan terobosan yang cerdas, yang inovatif, maka
setiap tahun ketambahan stunting 1,2 juta, 1,2 juta, 1,2 juta. Kalau kita tidak melakukan perubahan apa-apa. Sehingga kita dari 20 juta itu, wah, kita bisa panen stunting 1,2 juta kali 4, bisa 5 juta. 4 tahun lagi itu, kalau kita tidak bekerja. Tetapi kita ingin sekali bekerja sehingga totalnya besok paling banyak 3,4 juta untuk mengejar angka 14% itu. Nah, sehingga setiap tahun tidak boleh ada tambahan bayi stunting 680.000. Hitungan kita begitu. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, kita menjadi harus kerja keras. Ini secara epidemiologi, hitung-hitungan dari angka perangkaan. Kalau saya mau cerita sedikit dari hitung-hitungan dari biological process, maka pada saat lahir itu sudah 11,7% dari 5 juta itu lahirnya ukurannya nggak masuk speknya, gagal produk. Ya. Sedih, panjangnya kurang dari 47 cm, beratnya kurang dari 2,5, yang 11,7%. Kemudian yang lahirnya tuh belum 37 minggu. Jadi kurang dari 37 minggu itu lebih dari 20% konon ini dari Riskesdas. Meskipun saya juga sebagai dokter kebidanan, saya juga apa iya ya lebih dari 20%. Karena di Riskesdas tahun 2018 itu angkanya 29% yang lahir kurang dari waktunya. Sehingga bayi yang lahir itu sudah yang ukurannya kurang sudah 11,7%, yang bulannya kurang sudah lebih dari 20%. Jadi kita itu menghadapi yang potensi stunting sudah lebih dari 30%. Gitu. Oleh karena itu, bagaimana cara menurunkan stunting? Salah satunya kita dari pabriknya bayi ini. Pabriknya bayi adalah ibu-ibu yang hamil. Oleh karena itu saya pesan betul melalui forum ini, yang mau hamil remaja-remaja perempuan putri, cek HB-nya. Harus cek HB-nya, karena anemi membuat bayinya stunting. Mau nikah, cek HB-nya. Minum tablet tambah darah, kalau HB-nya kurang dari 10 misalnya. Kemudian jangan hamil dulu kalau anemi, tapi nikah boleh. Kalau nikah dilarang, pasti BKKBN diprotes. Tapi BKKBN tidak akan melarang orang menikah, tapi BKKBN mungkin melarang untuk hamil dulu, supaya anaknya tidak stunting. Yang kedua, orang hamil yang 5 juta tadi harus dikawal oleh bidan-bidan seluruh Indonesia. Ini kesempatan yang baik, IBI, ketika kami nanti mengerjakan penurunan stunting dengan perpres yang mudah-mudahan sebentar lagi selesai, maka kami mohon dengan hormat IBI dan seluruh jajaran bisa mendampingi 5 juta ibu hamil. Saya akan membikinkan platform untuk seluruh bidan yang mendampingi itu, kemudian melaporkan secara real time tentang kondisi kehamilan yang dikawal, sehingga mereka yang mau stunting itu bukan ketahuannya setelah lahir baru ketahuan stunting, tetapi waktu masih di dalam perut sudah ketahuan kalau ini itu tidak sesuai ukurannya, sehingga bisa dicegah lebih dini, diberikan asupan. Saya juga ingin membuatkan platform untuk mereka yang mau nikah, supaya nanti menyampaikan berapa HB-nya, berapa status gizinya, body mass index-nya, itu bisa kita ukur. Karena ketika dia menyerahkan ukuran tinggi badan, berat badan, langsung sudah terhitung berapa body mass index-nya. Sehingga akhirnya kita tahu, dia itu layak hamil atau tidak layak hamil. Anda tidak layak hamil, tapi Anda layak nikah, ya kan tidak apa-apa. Ya sudah bisa nikah, tapi belum bisa hamil. Nah itulah Bapak Ibu sekalian, mohon maaf saya sedikit menjelaskan secara teknis tentang stunting, karena ini tugas yang cukup besar yang diberikan oleh Bapak Presiden di tahun 2021 ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, isu tentang stunting yang kadang-kadang masih terjadi miss.
stunting itu sama dengan cebol. Itu ya kadang-kadang pemahamannya masih beda-beda. Tetapi ingat bahwa orang pendek belum tentu stunting, tapi orang stunting pasti pendek. Karena orang stunting itu pendek dan kemampuan tumbuh kembangnya itu lambat. Nantinya kecerdasannya juga jadi lambat. Nantinya mudah kena penyakit. Besok kalau tua mudah kena penyakit yang non-infeksi. Sakit jantung, tekanan darah tinggi dan sebagainya. Itulah stunting. Makanya tidak semua yang pendek stunting, tetapi stunting itu pendek. Kadang-kadang kita masih ada yang salah paham. Yang ngomong salah, yang dengarkan nggak paham. Itu kan terjadi, sering terjadi ya. Itu ini jangan sampai, ini nanti stunting ini kita mulai, jangan sampai salah paham, salah paham, salah paham. Itu harus diluruskan mulai sekarang. Nah, karena itu Bapak Ibu seluruh provinsi yang hadir pada kesempatan kali ini, mulai sekarang kita ketok tular, bahasa Jawanya itu saling menyampaikan ilmu yang bermanfaat dan juga cara-cara mencegah stunting.